ibadah puasa dan semua ibadah yang kita lakukan dalam bulan puasa ini betul-betul diterima Allah Ta'ala. Dan kita termasuk orang yang diqadar untuk menerima malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, ya, di pagi hari ini disunatkan oleh Rasulullah kepada kita untuk saling minta maaf atas segala dosa-dosa dan hak-hak adamiyah yang kita sadari atau tidak kita sadari pernah kita lakukan kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada bahkan pada diri kita sendiri, ya, kepada makhluk, pada umumnya. Mari dihisab kita masing-masing, apakah saya selama Ramadan ini, selama 1 tahun ini sudah menjadi orang Abdullah yang muttaqin, atau Abdullah yang masih munafikin. Ya, mudah-mudahan seandainya terpaksa kita ada munafiknya, mudah-mudahan diampuni Allah SWT. Dan jika kita sudah diberi sebagian hidup kita menjadi orang yang muttaqin, mudah-mudahan dengan syukur kita dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan akan ditambah, ya, hidayahnya kepada kita, sehingga tahun yang akan datang yang akan kita lakukan ini penuh taufik hidayah dari Allah, sehingga meningkat di dalam segala bidang dengan senantiasa dijiwai dan didasari lillah billah lirrasul birasul. Para hadirin hadirat yang kami hormati, kita menghisab bukan hanya hablunallah. Kita hablunallah, kita hisab bagaimana kewajiban kita kepada Allah. Baik yang wajib, yang sunnah, ya. Terutama soal kewajiban iman Islam, terutama soal ikhlasul iman, ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Begitu pula juga kepada hablum minan-nas, mana makhluk pada diri kita tadi, bukan hanya bidang ukhrawi, juga bidang duniawi, walaupun masih ukhrawi, bidang perjuangan kita dalam perjuangan fafilillah wa rasulullah SAW. Apakah kita sudah menggunakan baca itu bi amwalikum wa anfusikum, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, apa itu saya ifiru kifafan wasikolan baca itu bi amwalikum wa anfusikum, larilah kembali Allah baik dengan rasa enteng maupun berat, kemudian berjuanglah kamu dengan hartamu, dengan tenagamu. Mari ini kita koreksi bagaimana, ya, harta-harta kita yang diberikan Allah, sudahkah kita ikut sertakan dalam berjuang di jalan Allah SWT. Padahal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahkan ditafsirkan sebagian daripada untuk mengikat dunia ini ada syukur. Jika dunia kita sering pergi datang pergi, bahkan perginya tidak kita sadari, ini diantaranya kurang syukur kita. Baik syukur itu qalbiyah, rasa terus syukur pada Allah, menyadari ini minallah, dan kemudian kita, ya, kalau perlu ya juga membaca alhamdulillah, memuji pada Allah, syukur daripada pemanfaatan untuk di jalan Allah, baik untuk diri kita gunakan untuk memenuhi hajat-hajat hidup kita yang bermanfaat untuk menuju Allah. Ya, harta benda yang ada manfaatnya langsung untuk ibadah kepada Allah, juga untuk keluarga, untuk masyarakat. Ini bagian daripada menginfakkan ini. Juga sebagian harta kita, berapa persen yang harus kita gunakan, kita ikut sertakan. Karena ini adalah makhluknya Allah yang dititipkan kepada kita, yang apabila itu kita sia-siakan, besok harta-harta kita akan menghadap kepada Allah. Atur ya Allah,
aku diikutkan kepada si fulan hanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja, tidak digunakan untuk Allah, maka harta itu telah pergi. Walaupun saya sering mengatakan simbol harta, apa itu rumah, apa itu mobil, belum pergi, tapi jiwa dari harta telah meninggalkan kita, rohani telah meninggalkan kita, maka tanpa kita sadari pelan-pelan harta itu akan meninggalkan kita. Tapi apabila kita betul mensyukuri dengan ikhlas betul dan menggunakan harta untuk di jalan Allah, insya Allah akan dilipat gandakan nanti. Para hadirin yang hormati, juga bi anfusikum, apakah tenaga kita sebagian daripada 24 jam atau sebagian dari 1 minggu, sebagai 1 bulan, berapa yang kita gunakan untuk berjuang kepada Allah? Berjuang adalah zahir dan batin. Berjuang batin, apakah setiap hari kita sudah berjuang, berdoa untuk keluarga kita, untuk tenaga kita, masyarakat, supaya diberi taufik hidayah sehingga kembali pada Allah. Berjuang dengan fisik kita, apakah kita meluangkan waktu? Kalau kita keluar, kita ke kota, kita ke warung, sudahkah itu kita gunakan untuk mengajak umat dan masyarakat, untuk menyampaikan berita gembira dari Allah SWT? Mbah Yai dulu menganjurkan kemana saja pengamal Wahidiyah, hendaknya di sakunya, di dompetnya harus ada kartu nida ya Sayyidi ya Rasulullah, harus ada lembaran Wahidiyah, sehingga apabila di jalan ada kesempatan kita berjuang, bisa memberikan minimal kartu nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Bahkan Mbah Yai memberikan petunjuk, kalau saya memberikan apa itu di pasar, di terminal, di mana aja, supaya dicatat namanya, dicatat alamatnya, dicatat nomor teleponnya, yang kemudian nanti kita bina dari rumah, di samping kita doakan. Mari, akhir-akhir ini, mungkin ini yang jarang. Dulu banyak, zaman Mbah Yai, si awal, banyak orang itu nyusut terpanggil, meninggalkan rumah, berhari-hari untuk berjuang. Itu sering banyak itu nanti. Yang ini dilakukan saudara kita di Al-Jaula, Al-Khurud itu mesti dalam 1 bulan. Dia menyempatkan waktu 3 hari untuk berjuang. Kita yang belum ini, mari kita Wahidiyah harus 1 bulan sekali minim. Ini niat keluar untuk mengadakan perjuangan dengan berbagai macam cara kepada siapapun juga. Di samping semua kesempatan, baik itu kita dalam bepergian, baik itu kita dalam rumah tangga, baik itu kepada teman, baik kita kepada pekerja-pekerja yang ikut kita. Mungkin di antara kita ada yang oleh Allah diberi kehormatan menjadi orang yang lebih, sehingga punya perusahaan, punya tenaga, punya pembantu. Mereka oleh Allah dititipkan pada kita untuk kita beri pekerjaan. Tapi bukan hanya titip pekerjaan, tapi kita titipi dia untuk kita ajak kepada Allah. Sudahkah pembantu-pembantu dan perjuangan kita sudah menjadi pengamal, pegawai-pegawai kita, anak-anak kita belum? Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Ta'ala. Bagaimana kamu dengan hartamu, bagaimana kamu dengan perusahaanmu, bagaimana kamu dengan pembantu-pembantumu, di mana pembantu itu secara umum biasanya lebih loyal dan manut kepada juragannya. Jika ini kita gunakan, besok akan dicatat, dihisab. Mari para hadirin hari ini kita hisab diri kita, sebagian berapa persen hidup kita ini yang kita gunakan untuk perjuangan. Sudahkah anak-anak kita ini semua pengamal atau belum? Mari Mbah Yai sering memperingatkan, janganlah hanya diberi harta anak kita, janganlah hanya disekolahkan yang sifatnya untuk mengumpulkan harta, yang harta nanti akan menjadi api yang untuk membakar anak-anak kita sendiri, membakar kita, keluarga kita. Yang sekarang kita satu masjid bergembira dalam Idul Adha, Idul Fitri, besok kita akan nyusau, akan lari satu yang lain. Dalam tafsir yang lain bahwa insyakartum la'azidannakum ini ya, ini antara lain yaitu kita menyampaikan apa yang jadi kewajiban kita. Di antaranya nanti kalau belum, yang di dunia bersama, besok di akhirat tidak bersama. Yang di dunia teman, saudara, bahkan suami istri, besok di akhirat kita tidak akan ketemu ketika kita sowan dari Allah.
Inilah yang kami sampaikan, mudah-mudahan kami sampaikan ini terutama bagi saya sendiri dan keluarga saya sendiri diberi taufik hidayah, sehingga saya bersama keluarga mengajak semua pendengar untuk kembali kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah kita syukur kepada Allah, perjuangan Walidiyah oleh Allah mulai dibuka, diterima di mana-mana, baik secara perorangan, secara kelompok, secara organisasi, banyak para kelompok-kelompok organisasi massa, baik itu partai, baik itu organisasi massa, baik itu calon bupati, calon wali kota, alhamdulillah mereka datang pada kita. Mari itu kita gunakan, manfaatkan untuk mengajak fafiru ilallah wa rasulullah SAW. Jangan itu dimanfaatkan untuk manji uang, itu zalim. Dia datang untuk minta diajak pada Allah. Jangan sekali-sekali apabila diminta tolong untuk wali kota, untuk apa saja, itu diniati untuk cari uang. Tapi kita doakan untuk kembali pada Allah. Itulah saat-saat kita bisa mengajak mereka kembali kepada Allah. Sesungguhnya mereka datang bukan kepada kita, tapi kepada Allah SWT. Mari kita ikhlaskan niat kita, insya Allah akan dicukupi oleh Allah SWT. Tapi kalau kita hanya memikirkan diri kita, Allah akan melepas kepentingan kita supaya tangi sendiri. Maka apabila ingin ditolong Allah, tolonglah perjuangan Allah SWT. Al-Fatihah.